Yuk, mantap. Umur 20 tahun sampai umur 30 tahun itu rentan dengan yang namanya quarter life crisis. Bener gak tuh cara gue ngomong? Ya itu. Tuh gini, simpel mudahnya atau bahasa gue sendiri. Itu pasti dimana lu ragu, gak yakin, insecure, dan lain-lain semacam itu. Ngerasa gagal atau ngerasa gue nggak lebih baik dari orang lain, atau udah nggak percaya diri, mulai nggak percaya diri, udah nggak bisa lagi, bukan nggak bisa, tapi apa ya, lu punya mimpi nih tapi lu ngerasa gue nggak bisa ngejar mimpi itu, lu udah cukup, gue nggak bisa ngejar, atau mungkin ngerasa terlambat buat ngejar mimpi itu. Pas itu mungkin ada beberapa orang yang kayaknya gue salah jurusan deh, atau gue kerja apa ya, atau gue hidup bakal gini aja nggak ya, gue bisa berubah nggak ya, semua pertanyaan itu. Dan itu sering banget terjadi di umuran 20 sampai 30 tahun. Biasanya orang-orang yang baru lulus kuliah, atau ya lulus kuliah, transisi lulus kuliah terus mau kerja, kayak lu tuh apa ya, ngerasa gue pengennya ini gitu, cuma gue dapetnya ini, gimana sih rasanya nggak bisa dapetin keinginan lu, tapi lu dapetin sesuatu yang bukan keinginan lu. Misal begini, lu pengen jadi pemain bola simpel, jadi pemain bola. Sekarang umur lu 20 tahun atau 23 tahun, sedangkan ada pemain bola umur 18 tahun sudah masuk tim utama di Eropa, di luar negeri, dengan gaji yang fantastis. Terus lu ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh. Nah, di situ ngerasa sebenarnya sih tergantung, bukan tergantung, sebenarnya karena dua hal kalau gue pribadi. Pertama, lu nggak serius mikirin mimpi lu, atau lu nggak pernah mikirin mimpi lu sama sekali. Gue pribadi tiap tahun bikin resolusi, gagal banyak, ngerasa gagal. Hidup ngerasa gagal tuh menyakitkan emang, tapi karena gue ngerasa gagal itu akhirnya gue bisa sedikit lebih apa ya, lebih baik, sedikit lebih baik akhirnya. Nah, dengan kejadian-kejadian itu akhirnya ngebawa ke satu hal yang menurut gue jadi fashion gue, dan gue mau itu. Apa lu pernah ngerasain itu? Pernah gue ngerasa down, nggak tahu hidup mau gimana, nggak tahu ini terlalu cepat atau enggak, cuma gue udah pernah, atau mungkin saat ini sedang merasakan itu, merasa bingung masa depan gue mau dibawa kemana gitu. Hidup gue mau dibawa kemana. Mungkin gak gue sendirian, tapi banyak orang yang sekarang lagi mikirin itu. Kalau lu mikirin gitu juga berarti sama kita, sama-sama bingung. Cuma buat gue pribadi, ini tuh satu apa ya, satu ekosistem masalahnya. Mulai dari hal yang paling dasar, diawali dari mulai yang paling dasar. Kenapa gue bilang itu? Karena gue pribadi mikir begitu. Pendidikan, gue ngerasa pendidikan kita yang nggak bisa menunjang apa yang jadi kita ingin, yang jadi keinginan kita. Buat gue itu
Einstein pernah bilang kan, sering sering banget orang bilang begitu, omongan Einstein, setiap anak itu jenius, semua anak jenius. Cuma kalau lu nyuruh ikan manjat pohon itu kan nggak mungkin. Sama, semua anak di sekolah itu jenius, punya apa, punya keinginan, punya passion yang beda, cuma standarnya harus UN gitu tuh. Sekarang mungkin udah nggak ada UN, cuma penerapannya ketika mereka lulus mereka tetap bingung. Sekolah tidak memfasilitasi keinginan siswa, dan akhirnya banyak orang yang apa ya, banyak orang di umuran 20 tahun lulus SMA atau lulus kuliah bingung. Jangan lulus SMA, yang kuliah, yang lulus kuliah bingung gue mau jadi apa. Gue dulu pernah bilang sama guru bahasa Indonesia gue atau sama teman-teman gue suka banget sastra. Bukan sastra ya, gue seneng puisi, gue seneng lagu, gue seneng tulisan, gue seneng kata-kata mutiara, seneng dengan hal itu. Andai kata dulu SMA gue dibimbing dengan baik, diajarin dengan baik untuk menjadi seorang, minimal seorang penulis lah, mungkin ketika lulus SMA gue bisa langsung ngeluarin buku dan nulis itu di fasilitas. Musik, mungkin sekarang udah banyak sekolah yang akhirnya melek dengan hal itu. Cuma sekolah yang macam apa? Kadang-kadang pendidikan yang baik itu bukan buat orang susah, tapi buat orang kaya. Orang susah ya begitu-begitu aja, dikasih standar, dapat guru yang nggak support, sayang. Yang akhirnya bikin bingung, banyak pengangguran. Cuma alhamdulillahnya lulus SMA 1 tahun gue nggak kuliah, nggak kerja, cuma punya mindset akhirnya gue itu bukan pengangguran, gue itu pelibur. Yang tiap hari gue harus liburan, yang setiap hari gue anggap liburan, dan itu masih tertanam sampai hari ini. Hari ini gue masih ngerasa gue pelibur dengan semua kegiatan gue kesana kemari, gue nganggap masih pelibur. Cuma di fase ini akhirnya gue bingung, besok 5 tahun atau 10 tahun ke depan gue mau jadi apa. Bulan puasa kemarin kumpul sama teman-teman SMA. Udah berapa tahun? 5 tahun kita. Udah 5 tahun kita lulus dari SMA. 5 tahunan lah, 2016. 5 tahunan kita. Semuanya udah kumpul dan punya apa ya? Udah punya status yang beda-beda. Gua yang masih jadi pelibur, temen gua yang masih jadi mahasiswa, ada yang jadi buruh, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah. Semuanya udah beda. 5 tahun itu menentukan. Gue dulu pernah bilang gini, lu hari ini adalah lu yang 5 tahun ke depan. Lu hari ini adalah lu yang 5 tahun ke depan. Dan itu terbukti, kelihatan hasilnya. Dan itu memang ya gitu. Gue yang dari dulu suka organisasi, suka ngomong segala macam, walaupun tidak besar, walaupun tidak begitu berpengaruh ataupun tidak dikenal sama sekali oleh banyak orang, cuma gue ngerasa diuntungkan karena dari 5 tahun kemarin, 5 tahun ke belakang gue senang organisasi, dan sekarang gue masih berkecimpung di dunia organisasi, dan teman-teman gue menganggap itu hal yang baik. Temen gue yang polisi 5 tahun kemarin kekeh, atau sebelumnya dia kekeh, gue pengen jadi polisi. Terbukti 5 tahun kemarin ada salah satu orang
Di sekolahan itu usaha, sampai gue nggak pernah habis pikir. Dia itu ngumpulin aqua bekas, plastik semuanya dikumpulin, bukan karena dia nggak mampu, cuma itu peluang usaha buat dia kumpulin tanpa malu. Terus akhirnya di sekolah dibuatlah bank sampah, dia yang menginisiatori. Dia suka potret, dan yang paling nggak gua sangka, dia suka bis, dan akhirnya sekarang jadi bos travel. Gila nggak? Jago gue pikir orang itu. Atau satu lagi temen gue, pinter matematika. Pilihan dia waktu dulu kalau nggak jadi pengusaha jadi guru, nggak tahu gue gimana, yang seingat gue gitu. Sekarang jadi guru beasiswa, guru matematika. Nggak tahu mereka ngerasain yang namanya bingung atau enggak. Gue sih yakin mereka ngerasain ada apa sih buat mereka bingung, capek atau segala macam. Cuma mereka akhirnya fokus buat ngejalanin itu. Yang salut dari mereka support gue yang masih jadi gembel, masih jadi sampah. Mereka support itu, yang gue salut mereka gitu. Maksud gue gini, ketika lu ngerasa bingung, ketika lu ngerasa ragu nentuin jalan hidup lu, temen lu ada yang kadang, mungkin gak semua tuh pak, kadang orang tua itu gak paham sama apa yang kita mau, yang sekedar kita butuh support atau semangat. Mereka gak paham. Yang mereka tahu, anak gua harus jadi lebih baik dari dia. Prosesnya kadang-kadang harus sama dengan mereka, yang padahal kita orang yang berbeda. Dan itu menurut gua kadang-kadang bikin lu capek. Cuma kalau lu punya temen yang saling support, itu jadi kekuatan banget sih, selain orang-orang yang lain. Nemuin kegagalan. Maksud gue gini, gue tuh pernah dapat motivasi kali, dapat motivasi, namanya Amwaro, orang Surabaya. Waktu itu dia presiden Future Leader for Anti Corruption. Dia bilang gini, habisin jatah gagal lu di masa muda, biar di masa tua nanti jatah gagal lu tinggal dikit. Akhirnya gue berani nyoba buat hal-hal yang sebenarnya nggak benar-benar gue suka. Coba aja udah, nyoba aja. Nemuin kegagalan banyak banget. Frustasi pernah gue karena keadaan. Iya, by the way, kadang-kadang quarter life crisis mengenai tentang finansial, masa depan lu yang tadi gue bilang, dan keraguan yang ada di diri lu. Mudah-mudahan kita semua bisa ngelewatin itu. Ada beberapa orang yang emang gue temuin ngerasa bingung, banyak. Cuma gue berusaha buat stop. Maksud gue, udah lu berhenti buat ngerasa ragu. Kalau lu ngerasa teman gue, izinin gue buat bantu lu gitu. Mungkin gak banyak orang tahu, tapi gue tipikal orang yang kalau ada teman susah terus gue nggak tahu dia susah, dia nggak bilang ke gue sakit hati. Ada yang bilang itu salah, karena nggak semua orang percaya sama lu walaupun dia teman lu. Ya bener, cuma gue ngerasa gue teman lu, gue harus bantu gitu. Tapi kadang-kadangnya brengsek, ya udah sini gue minta duit ya. Kalau pertemanan lu diukur dengan begitu, gue sih gini ya, kadang-kadang teman lu susah itu bukan butuh duit, tapi butuh temennya hadir, butuh temennya ada.
Dan itu banyak orang yang nggak sadar. Gue berusaha hadir buat teman-teman gue yang lagi ngerasa susah. Gue nggak punya duit yang banyak gitu, atau kapasitas gue buat bantu orang. Wah, tadi gue pengen jadi PNS, enggak sampai segitunya. Yang gue bisa lakuin, gue hadir. Entah lu mau jadiin gue samsak buat dengerin semua cerita lu, atau yang lebih sering sih, mereka itu cerita ke gue karena banyak yang gue maki. Heran ya, heran. Buat beberapa orang, mereka mau tahu kebenaran karena menurut mereka gue orang yang berani ngomong apa adanya. Kalau salah ya salah. Tapi ada beberapa orang yang emang gak terima sama hal itu, dan justru menurut mereka justru gue bikin down mereka. Cuma buat beberapa orang berterima kasih karena kejujuran itu. Dan itu bukan masalah buat gue. Setengahnya kalau hari ini lu ngerasa sendiri, cari temen lu yang benar-benar temen lu. Cuma jangan sampai tinggalin temen lu. Sampai kapanpun orang yang selain keluarga orang yang bakal support lu sampai lu jadi sukses itu temen lu. Kan sangat salah kalau lu apa ya bahasanya, apa ya istilahnya, mungkin kacang lupa kulitnya. Support teman buat gua di fase itu sangat penting banget. Ditambah di umuran 20 sampai 30 tahun, circle kita makin kecil kan. Teman kita itu makin dikit. Kita tuh makin ngefilter teman mana yang benar-benar teman. Walaupun kadang keselip teman yang bangsat itu ada, nggak mungkin nggak ada aja yang toksik gitu tuh. Yang bangsat ada aja. Itu ya. Yang tadi buat gue sih mungkin terdengar lebay buat orang kayak gue, atau mungkin banyak orang yang nggak tahu ternyata tiap tahun gue bikin resolusi, bikin pencapaian tiap tahun harus selalu ada. Itu yang akhirnya nopang gue yang sekarang. Gue sih belum sukses, belum punya apa-apa, belum bisa bantu banyak buat temen. Cuma yang tadi, kalau ada temen lu yang susah, support dia, hadir. Karena kadang-kadang kita yang tadi, kita butuh teman yang cukup hadir aja. Gue pernah diajarin gini, kalau lu sering nongkrong sama temen lu, kalau lu sering chattingan, atau lu sering ketemu, atau lu sering ngobrol sama temen, terus tiba-tiba dia hilang, lu nggak boleh diem, lu harus cari dia. Siapa tahu dia lagi butuh orang buat cerita. Nggak jarang kalau ada temen yang hilang tiba-tiba, gue pasti telepon atau chat, atau tiba-tiba gue mampir ke rumahnya, karena gue diajarin begitu. Thank you, mantap.